Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Christina Velita, NIM 18404938. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus pelanggaran Good Corporate Governance oleh PT Katarina Utama Tbk. PT Katarina Utama Tbk, biasa disingkat dengan RINA, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pemasangan, pengujian, uji kelayakan produk dan peralatan telekomunikasi. Direktur utama PT Katarina Utama adalah Fajli bin Zainal Abidin. PT Katarina Utama tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 14 Juli 2009. Pada Agustus 2010 lalu, salah satu pemegang saham Katarina, PT Media Intertel Graha, disingkat dengan MIG, dan Forum Komunikasi Pekerja Katarina, disingkat dengan FKPK, melaporkan telah terjadi penyimpangan dana hasil IPO yang dilakukan oleh manajemen RINA. Dana yang sedianya akan digunakan untuk memberi peralatan, modal kerja, serta menambah kantor cabang tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dan dari dana hasil IPO sebesar 33,66 miliar yang direalisasikan oleh manajemen ke dalam rencana kerja perseroan hanya sebesar 4,62 miliar, sehingga kemungkinan terbesar adalah terjadi penyelewengan dana publik sebesar 29,4 miliar untuk kepentingan pribadi. Selain itu, PT Katarina diduga telah memanipulasi laporan keuangan audit tahun 2009 dengan memasukkan sejumlah piutang fiktif guna memperbesar nilai aset perseroan. Bahkan selama ini, manajemen tidak menyampaikan secara utuh dana jam sostek yang dipotong dari gaji karyawan. Ada juga karyawan yang tidak mengikuti jam sostek, tetapi gajinya juga ikut dipotong. Bursa menghentikan perdagangan saham PT Katarina Utama sejak awal September 2010. Bursa Efek Indonesia kemudian melimpahkan kasus ini kepada Bapepam LK untuk ditindaklanjuti. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip GCG yang dilakukan PT Katarina Utama Tbk. Yang pertama, keadilan atau kewajaran atau fairness. PT Katarina Utama tidak memperlakukan secara adil para pemangku kepentingan baik primer maupun sekunder. Investor tidak diperlakukan secara adil dan tidak ada keadilan pula bagi karyawan, yaitu pada pemotong gaji untuk asuransi jam sostek para karyawan. Para karyawan yang tidak mengikuti asuransi jam sostek, gajinya tetap ikut dipotong tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, prinsip transparansi atau keterbukaan. PT Katarina Utama tidak menyampaikan informasi dengan benar, seperti yang telah disampaikan di atas. Manajemen RINA telah memasukkan sejumlah piutang fiktif guna memperbesar nilai aset perseroan, sehingga informasi yang diterima oleh para pemangku kepentingan menjadi tidak akurat yang mengakibatkan para pemangku kepentingan seperti investor menjadi salah mengambil keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa PT Katarina Utama telah melanggar prinsip transparansi atau keterbukaan dalam penyampaian informasi. Yang ketiga, prinsip kemandirian. Dengan adanya penyelewengan dana hasil IPO, membuat perseroan menjadi tidak efektif dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, tidak mampu membayar gaji karyawan, dan tidak mampu membayar tunggakan listrik PLN, sehingga menyebabkan ditutupnya cabang PT Katarina Utama di Medan. Hal inilah yang menyebabkan PT Katarina Utama tidak dapat melaksanakan prinsip kemandirian. Yang keempat, prinsip responsibilitas atau tanggung jawab. PT Katarina Utama jelas sangat melanggar prinsip responsibilitas dengan melakukan penyelewengan dana milik investor publik hasil IPO sebesar 29,4 miliar.
Berdasarkan informasi yang dihimpun seputar Indonesia atau SI, sebagian besar direksi dan para pemangku kepentingan perseroan dikabarkan telah melarikan diri ke luar negeri. Hal ini jelas menggambarkan bahwa Rina melanggar prinsip responsibilitas. Dampak terhadap pelanggaran GCG yang dilakukan PT Katarina Utama Tbk. Yang pertama, ketidakpercayaan para pemegang saham. Yang kedua, ketidakpercayaan karyawan. Munculnya berbagai demo karyawan di berbagai cabang PT Katarina Utama. Yang ketiga, ketidakpercayaan mitra kerja, pengelembungan nilai aset dengan memasukkan sejumlah piutang fiktif yang dituduhkan kepada satu pemegang saham Katarina. PT Media Intertel Graha, disingkat dengan MIG, membuat mitra kerja tersebut berbalik melaporkan manajemen Rina dan menimbulkan ketidakpercayaan pada manajemen Rina. Sekian dari video yang saya buat, sekiranya dapat bermanfaat, saya ucapkan terima kasih.